Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Muhammad Ridwan Kabir di semua Amin. wajah yang kami hormati Ustaz Ijen dan yang kami hormati para asatidz asatidzah yang semuanya insyaallah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika kemarin dikontak sama Ustaz Ijen itu antara seneng dan kaget. Kayaknya gak begitu lama sebenarnya. Ya. Saya bisa, wah, ini mah kesempatannya. Kayaknya saya udah kangen banget dengan Al-Kausar itu ya. Karena Al-Kausar itu dengan saya, walaupun belum pernah kesini tapi sudah punya ikatan yang cukup kuat. Yang pertama, didikan saya. Di sini ada amoternya, ada Ustaz Bu ini. Pertama dengan saya Masih hebat. Suaminya. Ada suaminya. itu dengan pertama saya ke SMP Terpadu Al-Qawan. Rintis. Hampir semuanya karena kita merintis SMP Al-Qawan. Hampir semuanya karena kaminya SMA, kaminya SMP itu pindah kelas langsung ke Al-Kausar. Kita pulang pindah kelas satu banyak. Kayak kemudian keluarga dan juga dari desa saya termasuk banyak juga yang alumni dari sini, termasuk yang sekarang saya satu tim dengan beliau, Ustaz Rifki juga, nah itu ada di sini. Jadi emang ikatan saya dengan Al-Kausar ini udah cinta lama, walaupun belum pernah ketemu, gitu ya, belum pernah ketemu. Makanya tadi kesini masih nyari-nyari, tapi hatinya sudah terpaut cukup lama. Itu yang pertama. Jadi pengen silaturahim. Saya senang sekali ketika undangan itu saya bersama Rasul harus terrealisasi, harus silaturahim ini gak boleh ditunda lagi gitu ya. Jadi itu tujuan yang pertama, saya ingin silaturahim ke pesantren ini yang sudah sejak lama saya ingin melaksanakan, tapi alhamdulillah bisa terrealisasi pada saat ini. Kemudian yang kedua, saya niatkan ini tabarruk dengan kiai di sini, karena beliau sudah al-kabir. Saya dari dulu istiqomah masih silangsi. Yang lain ngomong-ngomong untuk dia, saya bingung untuk jadi bingung. Jadi saya tabarruk bisa mudah-mudahan jadi bingung bisa. Baik, masya Allah, ini momen yang sangat langka bagi saya dan sangat ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa sama dilanjutkan ke depannya, baik itu bentuk lembaga ataupun nanti pribadi. Saya harap ini kita bisa sama-sama kolaborasi untuk memberikan warna Al-Quran yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kebetulan saya juga di
kekurangan justru. Kenapa? Karena semakin baik. Jadi dalam pikiran saya, ya pendidikan Quran yang saat ini masih terus harus diperbaiki, saya mikir walaupun mungkin merasa belum sempurna di pesantren juga, gak ada salahnya kita sama barangkali dengan ketemu teman-teman di sini saya dapat insight lagi gitu ya, dapat inspirasi yang bisa membuat program-program kita lebih baik. Saya kemarin beberapa bulan Juli pertengahan itu juga misi di Al-Kahfi, di Al-Kahfi kalau nggak salah pertengahan Agustus. Itu sama, muhafidnya juga dari jam 8 sampai 10. Karena kalau itu konsentrasinya kita pelatihan metode asmani. Kalau sini kayaknya melihat temanya dan juga waktunya kayaknya insya Allah kita bahas lebih ke manajemen halamannya. Nah saya nanti ke depannya kalau ada ada program mutalaki atau seperti apa insya Allah kita sama-sama maksimalkan ya. Saya dari dulu juga rencana pengen agak sering lah sini gitu ya. Kalau mau mana kemudian ke MDF itu saya pengen ikut lagi gitu ya. Area-area aja habis. Lama kita di Bandung terus di negara orang terus kayaknya harus mendekat gitu ya sebenarnya. Baik, para asatidz yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin nanti kita nggak akan terlalu serius ya, kita ngobrol aja mungkin tema sedikit saya kupas, setelah itu saya buka tanya jawab, kemudian bahas lagi tanya jawab lagi, dan mungkin nanti kalau agak sedikit ngantuk-ngantuk kita mungkin speaking dulu ya. Ada mungkin speaking bawa pemanas kayaknya, bawa pemanas tapi di sini panas kayaknya nggak akan jadi es ya, selalu cair di sini salah ya. Baik, kalau di pondok Quran karena di atas gunung kita kedinginan terus. Kalau jam segini kayaknya masih dingin, nanti di zuhur itu baru rasa segini itu zuhur. Karena di gunung. Nanti kapan-kapan mungkin Ustaz, nanti kita kesana nanti. Ya. Semua serombongan ke pondok Quran. Siap. Ini sama Ustaz Desa. Alumni. Ini Ustaz Desa di alumni. Saya yang paling soleh. Beliau ini hikmah banget sama saya. Ja, tolong perbaiki laptop, baik. Ja, tolong buatin poster, jadi poster. Pokoknya apapun yang saya perintahkan pasti langsung simsalam jadi semua. Cuma saya yang pulang tanpa perintah. Satu aja, yang bagus-bagusnya banyak. Saya pelajarin saya. Nah, sekarang datang ke sini saya untuk nggak mungkin bukan maksud mau mengurusi Berarti bisa desa. Ini untuk manajemen halaqah ini saya rangkum dalam manajemen halaqah ini ada 3 hal. Yang pertama tentang kesiapan guru, yang kedua tentang support sistemnya, kemudian yang ketiga tentang pengkondisian santri. 3 hal ini yang saya rangkum dalam proses manajemen halaqah ini. 3-tiganya ini harus on. Kalau salah satunya nggak on, nah itu repot. Contoh, support sistemnya udah bagus, kemudian santrinya sudah siap, tapi gurunya nggak siap, nggak akan jadi. Atau contohnya gurunya siap, support sistemnya sudah bagus, tapi santrinya belum on juga,